Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya David Mustafa di channel Denginfo. Sahabat semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau video sebelumnya kita mempelajari tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya minuman keras, judi, dan pertengkaran, sehingga kita mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kita akan belajar yang namanya mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa lebih dahulu agar apa yang kita pelajari mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kalian dibohongi teman? Bagaimana perasaan kalian? Ketika itu, tentu kalian akan sakit hati dan benci kepada teman tersebut. Demikianlah berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci, dan saling tidak percaya. Sungguh jika ini terjadi maka kehidupan akan kacau dan penuh dengan kegelisahan. Oleh karena itu berperilakulah jujur dan menegakkan keadilan kepada siapapun, kepada teman kalian, kepada sahabat kalian, kepada orang tua kalian, kepada guru kalian, kepada semua manusia kita berperilaku jujur dan menegakkan keadilan. Pastinya kalau kita berperilaku seperti itu, kita akan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita akan dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur dan adil. Kedua orang tua akan sangat bangga jika anak-anaknya berlaku jujur dan adil. Demikian Bapak Ibu guru juga akan senang bila melihat murid-muridnya berperilaku jujur dan adil. Tentunya kalian juga akan senang jika memiliki teman yang selalu jujur dalam setiap keadaan. Teman ibarat cermin bagi kita. Kepribadian seorang bisa dilihat dari teman dekatnya. Demikian pula sebaliknya, inilah pentingnya memilih teman yang memiliki akhlak mulia. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat lingkungan sekitar. Setiap hari media elektronik, televisi, handphone, dan lain sebagainya memberitakan peristiwa rakyat kecil berjuang mencari keadilan, mulai dari pembantu rumah tangga diperlakukan tidak adil oleh majikan, hingga buruh yang dipermainkan pengusaha. Mereka berjuang dengan penuh harapan supaya hak-haknya diberikan. Semua ini menggambarkan bahwa setiap orang ingin diperlakukan dengan adil. Keadilan merupakan modal dasar sebagai kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan dengan penuh kesungguhan. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat yang mulia yang harus dimiliki setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Di rumah dan di sekolah dan dimanapun harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. Apalagi kalian generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu, kalian harus memegang teguh kedua perilaku mulia tersebut. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang mendapatkan keluarga harmonis dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai
dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain, dalam arti berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Orang tua berkata jujur kepada anaknya, demikian pula anak jujur kepada orang tuanya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika masing-masing anggota keluarga tidak jujur? Tentu akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Benih permusuhan akan muncul dari perilaku yang tidak jujur. Anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik, dan kakak, memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Mereka butuh kerjasama dan kekompakan dari masing-masing anggota keluarga. Kerjasama dan kekompakan ini dapat berwujud jika masing-masing berperilaku jujur. Sebagai anak yang soleh, tentu kalian menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, biasakanlah berperilaku jujur dari rumah. Jujur adalah mengucapkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tanpa ditambahkan maupun dikurangi. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan tidak dapat dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul jika seseorang akan berbuat jujur. Sebagai contoh, seorang yang jujur biasanya akan dipilih menjadi bendahara. Tugas bendahara sungguh berat karena harus mencatat dan membukukan keuangan dengan benar dan jujur. Setiap tugas kewajiban yang dilaksanakan sebaik-baiknya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Sahabat dan info yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Nasai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berperilaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Sahabat dan info yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 8. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kesaksian itu merugikannya, demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun menguntungkannya. Orang yang jujur juga akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan muncul karena seseorang memang layak mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang bunyinya, An Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah yang menarik, yaitu sahabat Nabi yang sangat jujur. Suatu ketika orang-orang Najran pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang jujur dan dipercaya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku akan mengutus kepada kalian seseorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu. Ternyata Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku yang terpuji yang harus dimiliki seseorang muslim. Rakyat jelata merindukan pemimpin yang adil. Seorang tersangka merindukan keadilan seorang hakim. Seorang atlet menginginkan wasit yang adil dalam pertandingan. Demikianlah keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bahkan doa seorang pemimpin yang adil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hadis berikut ini. Hadatsana Abul Mudillah Maula Ummil Mukminin, sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adilu wal shaimu hatta yuftira wa da'watul mazlumi tuhmalu 'alal ghamami wa tuftahu laha abwabus sama'. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mudillah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Hadis riwayat Ahmad.
Sahabat dan info yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Saya akhiri cukup sekian. Bila ada kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat dan info yang dirahmati Allah